Namanya tanggal 1 bulan 1 2025. Jenisnya JP, singkatan dari Jupiter. Oke, sore ini mau update tanaman anggur Jupiter yang ditanam pada tanggal 1 Januari 2025. Di sini ada bukti tanggal tanamnya. Tanggal 1 bulan 1 2025. Jenisnya JP, singkatan dari Jupiter. Nah, seperti ini pohonnya. Batangnya masih kecil. Dan untuk percabangan sekundernya baru seperti ini. Ke sebelah sini kurang lebih 30 cm. Terus cabang yang ke sebelah sana tuh kurang lebih sekitar 2 meter. Kurang lebih sekitar 2 meter. Dan pucuknya masih aktif. Pucuknya juga masih aktif dan belum saya potong. Nunggu nyampe ke titik sini baru saya potes atau saya potong. Dan tinggal nunggu percabangan tersier ini ya yang tumbuh. Dan tersiernya saya menggunakan tunas air. Ini yang kecil, ini calon tunas air. Juga disebut calon cabang tersier. Sayangnya jenis Jupiter ini sangat rentan sekali ya kena jamur. Jamur yang sering melanda jenis Jupiter yang di tempat saya yang saya alami itu jenis Jupiter kena karat daun. Tuh seperti ini karat daun. Bercak-bercak kuning di belakang daunnya. Harusnya rutin ya penyemprotan fungisida maupun insektisida, rutin seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu. Nih yang pada bolong-bolong begini daunnya dimakan hama oteng-oteng kalau di sini disebutnya. Pemakan daun ya, sejenis kumbang. Datangnya malam hari setelah maghrib ataupun isya, dia baru datang dan makanin anggur. Jadi kalau nggak kita semprot ya dimakanin semua sama dia. Dan untuk jamur seperti ini. Oh, ini ada jamur ini juga nih, apa? Embun bulu. Yang putih-putih nih. Wah, ini harus disemprot fungisida. Dan fungisida yang saya gunakan dulunya itu merek Ame Startop. Saya rasa kurang mempan ya. Jadi saya mau ganti pakai merek lain. Yang kemarin baru saya beli itu merek Ridomil Gold. Ridomil Gold itu merek fungisida ya. Sebenarnya bebas merek apapun, yang penting bahannya sama. Yang digunakan untuk membasmi jamur pada tanaman anggur. Terus untuk pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk organik. Nggak bosan-bosannya pakai pupuk organik. Seperti yang di video, ini adalah bonggol pisang atau gedebong pisang yang dicacah-cacah, kemudian kita taruh di atas media tanam. Fungsinya untuk perakaran ya, jadi nanti perakaran itu semakin baik. Dan untuk cabang insya Allah makin membesar ya. Dari pohon-pohon sebelumnya yang saya lakukan metode seperti ini, cabangnya lumayan agak besar, tidak gepeng. Kemudian untuk percabangannya juga lumayan bagus ya dari pohon sebelumnya yang jenis Jupiter, lumayan bagus percabangannya. Dan untuk pupuk organik cair seperti biasa menggunakan bahan-bahan organik dari pisang sama kangkung,
terus rumput liar, semua disatuin dalam satu wadah di galon. Kemudian air yang digunakan kurang lebih sekarang 20 liter dengan pupuk cairnya masing-masing 2 gayung per galon. Dimasukkan saja ke dalam ember. Kemudian kita tes berapa ppm dari 2 gayung pupuk POC pisang sama 2 gayung POC sayuran seperti kangkung dan sayuran hijau lainnya. Ada juga rumput-rumputan yang masih hijau, dimasukkan ke dalam galon. Sekarang kita tes menggunakan TDS meter berapa ppm pupuk POC pisang dan sayuran ini. 492 ppm. Malah tembus di 508. Kita tes 400. Oh, di 500. Malah di 500. Sekitaran segini ya, 492 sampai 500. Tapi normalnya segini. Tuh. 492 kadang 500 ya, sekitaran seginilah ya untuk kadar ppm 400 sampai 500 ppm. Dan pupuk organik cair ini disiramnya cukup seminggu sekali juga cukup ya. Untuk pohon yang masih kecil seperti ini yang baru berusia 70 hari setelah tanam, ya kurang lebih 5 gayung atau 6 gayung sudah cukup ya untuk membasahi pohon ini. Sisanya bisa digunakan untuk tanaman yang lain. Jangan lupa untuk plastik grafting yang di sebelah sini untuk dilepas ya, karena kalau tidak dilepas kemungkinan besar dia akan kegencet. Jadi si plastiknya itu akan ngegencet batang dan batang itu akan bengkak. Kemungkinan besar jadi menghambat pertumbuhan. Dan ini udah saya lepas. Untuk percabangan tersier, insya Allah dalam 2 bulan ke depan sudah mulai panjang ya, tumbuh tinggi. Yang baru muncul ya baru segini, sisanya masih pendek-pendek. Cuman di sini adalah kekurangannya, rentan terkena jamur karat daun jenis Jupiter. Saya kecolongan kurang rutin penyemprotan fungisida karena saking sibuknya jadi kurang merawat pohon. Tapi insya Allah kedepannya akan rutin dirawat supaya tumbuh subur dan bisa cepat berbuah. Target seperti pohon Jupiter sebelumnya, 6 bulan sudah bisa dibuahkan, kemudian di umur 9 bulan atau 10 bulan udah bisa dipanen. Ya walaupun buah anggur Jupiter ini kecil ya, tidak besar. Sekali lagi saya ingatkan, buah anggur Jupiter ini kecil ukurannya, namun rasanya enak dan warnanya itu sangat menarik. Warna matangnya itu merah sampai ke merah ke hitam-hitaman atau merah ke unguan, agak ungu. Warnanya cantik, dompolan juga menarik, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar, sedang-sedang aja dompolannya. Dan yang paling enak itu dari rasanya seperti keweni. Dan ada juga yang bilang rasanya seperti permen karet atau permen nano-nano. Yang zaman dulu sering kita makan tuh permen yosan, seperti itu rasanya. Oke, cukup itu saja ngabuburit sore ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.